Khusyuk di dalam sholat itu memahami gerakan-gerakan dan ucapan-ucapan yang diucapkan di saat sholat. Nah, misalnya tadi setelah dijelaskan bahwasanya berdiri, nah berdiri, ya. Apabila kita itu berdiri, ya, maka hendaklah kita menyaksikan dengan hati kita kemaha berdirian Allah Jalla Jalaluh, dan konsekuensi kesaksian hati bahwasanya Allah Maha berdiri sendiri akan menghadapkan hati kita kepada Allah dan jasad kita kepada Allah. Itu tatkala kita memahami arti berdiri, gerakan sholat akan membuat khusyuk, mengundang kehusuan, membuat fokus hati kita dan badan juga tenang gitu. Wa qumu lillahi qanitin, hendaklah kalian berdiri hanya kepada Allah dalam keadaan kunut, taat. Jadi kita paham, kita mesti paham tatkala kita berdiri, hadirkan hati kita ke maha berdiri sendirian Allah. Gitu. Yang kedua misalnya ketika kita mengangkat kedua tangan, gerakan sholat kita. Ini mengisyaratkan kepada kita, apa itu? Mengangkat hijab kelalaian. Mengangkat hijab kelalaian antara kita dan antara Allah. Kalau seandainya hijab kita itu tebal, dikarenakan perbuatan dosa, maka tidak akan bisa nyambung dengan Allah Jalla Jalaluh. Makanya ketika mengangkat itu kita meminta ampunan, setelah itu kan dilanjutkan dengan doa istiftah. Doa istiftah kan, doa istiftah minta diampuni segala dosa kepada Allah. Karena dosa itulah sebagai hijab. Saat dosa kita tebal, hijabnya bertambah tebal. Dosanya banyak, hijabnya tambah banyak. Sehingga terhambat hatinya untuk bisa khusyuk. Terhambat untuk menjalankan hatinya kepada Allah dan kepada hari akhirat. Susah. Sholat ya sholat, berdirinya saja gitu. Tapi hatinya tidak nyambung dengan Allah. Makanya isyarat untuk mengangkat hijab kelalaian karena disebabkan perbuatan dosa, atau isyarat kepasrahan secara total hanya kepada Allah Jalla Jalaluh. Seperti orang yang ditawan, bagaimana? Bagi orang yang tawan, bagi orang yang ditawan, pasrah, seperti pasrah, menyerah, pasrah kepada Allah Jalla Jalaluh. Ini perlu dipahami oleh kita. Di saat berdiri kita paham kemahaberdirian Allah Jalla Jalaluh dengan hati kita. Ketika mengangkat kedua tangan kita paham dalam rangka mengangkat hijab kelalaian yang menghalangi antara kita dan antara Allah dalam berkomunikasi, dalam bermunajat kepada Allah Jalla Jalaluh. Nyambung, nikmat kalau sudah dihilangkan kelalaian kita. Hijab kelalaian ini dosa, hijab kelalaian ini adalah dosa. Mau sampai kapan kita mau lalai terus? Dibuka dengan mengangkat tangan. Takbiratul ihram, mengangkat tangan, kemudian meletakkan kedua tangan. Makanya Al-Imam Ahmad di saat ditanya apa ya maksud dari meletakkan dua tangan atas dadanya, pertanda kehinaan di hadapan Allah. Menunjukkan kehinaan di hadapan Allah Jalla Jalaluh. Begitu pula ruku menunjukkan kehinaan. Ruku, badan kita menghina dinakan badan kita yang tadi tegak menjadi ruku. Dohir itu nampak sekali jasad kita menjadi bungkuk. Jadi sebenarnya begitu bungkuk itu menunjukkan kehinaan, membungkukkan badan itu menunjukkan
kehinaan dan diikuti dengan membungkukkan badan itu kehinaan dan ketundukan hati kepada Allah. Disertakan dengan itu. Badan kita pun tunduk, hati pun tunduk, hina dina di hadapan Allah Jalla Jalaluh. Sujud juga demikian. Sujud itu merupakan tanda yang paling nampak yang menunjukkan kehinadinaan seorang hamba kepada Rabb-nya. Makanya kata Syekh Utsaimin, kondisi keadaan sujud itu lebih utama daripada berdiri di saat sholat itu. Karena kondisinya, hayahnya, di mana badan kita yang termulia diletakkan di tanah, pantat kita yang paling atas. Coba lihat. Sujud. Makanya coba kepala yang termulia jadi di bawah. Tidak sejajar, ini pantat jadi di atas kepala. Wajah itu yang termulia yang ada dalam diri kita itu. Ini pertanda yang paling besar kehinadinaan kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Makanya kondisi seperti ini, sujud itu lebih utama daripada berdiri. Tapi berdiri lebih utama daripada sujud di sisi zikirnya. Karena ketika sedang berdiri, kata Syekh Utsaimin, apa yang kita baca saat berdiri? Baca Al-Quran, dan zikir yang paling utama itu adalah baca Al-Quran. Di saat berdiri, kalau di saat ruku kan gak boleh membaca Al-Quran. Itu. Jadi kadang berdiri itu lebih utama ditinjau dari sisi zikirnya. Sujud itu lebih utama daripada berdiri ditinjau dari sisi keadaannya. Pertanda akan kehinadinaan seorang hamba kepada Rabb-nya. Dan diikuti dengan kehinaan-dinaan dari sisi kondisinya, kehinadinaan hati kepada Allah Jalla Jalaluh.